印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 546-550. Setelah Xiao Yan dan rombongannya memasuki saluran di atas air, dalam beberapa tarikan napas, ketika mereka muncul kembali, mereka telah sampai di tempat lain. Tempat apa ini? Tepat setelah datang ke sini melalui pavilion dan Hubo, beberapa orang segera mulai memperhatikannya. Lingkungan asing tidak diragukan lagi yang paling berbahaya. Ada Ki Kaisar yang kuat di sini. Kata Xiao Yan perlahan, Ki Kaisar di sini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Jika Anda berlatih di sini, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bukan untuk budidaya. Di mana tepatnya mansion itu? Xiao Yan bertanya. Ini seharusnya menjadi tempat di mana orang kuat itu jatuh. Aku merasa ada fluktuasi yang sangat halus dan kuat tidak jauh. Kata Long Yi. Saya harap ini benar-benar dapat membantu saya menembus alam jiwa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Jelas, kekuatan jiwa ini terkait dengan tingkat alkemis, dan sekarang kekuatan jiwa terobosan Xiao Yan juga sudah dekat. Bagian barusan harus menjadi metode yang mirip dengan lorong luar angkasa. Xiao Yan menganalisis, tetapi untuk dapat membuat lorong luar angkasa di tempat seperti itu, kekuatan pemilik mansion mungkin sangat tirani. Ayah, tempat ini sangat familiar. Sejak dia datang ke sini, Sanyao terpana. Suaranya agak konyol, dan dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan memegang bahu giok Sanyao dengan telapak tangannya, dan kemudian kekuatan lembut melewatinya. Ya, Sanyao menanggapi sedikit, lalu tiba-tiba ada sedikit ekspresi lain di matanya. Tempat di mana semua orang muncul, tidak dapat melihat 5 jari, kabut putih besar langsung mengaburkan pandangan semua orang. Tetapi beberapa orang secara samar menemukan bahwa ada jalan putih yang agak mencolok di bawah kaki mereka. Hukuman ular, apa yang terjadi? Xiao Yan agak aneh saat mendengar ini. Saya tidak tahu, meskipun saya sudah berada di sini selama ratusan tahun, saya belum pernah masuk ke sini. Tapi aku yakin ini pada dasarnya adalah mansion. Siksaan ular dan roh ular menggelengkan kepala. Ayah, ayo pulang. Setelah Sanyao selesai berbicara, dia mengambil telapak tangan lebar Xiao Yan dan berjalan perlahan menuju jalan setapak. Saya khawatir ada banyak rahasia di tubuh Sanyao. Tapi aneh, mengapa kabut putih ini semakin tebal, apakah ini ilusiku? Xiao Yan mendecakkan lidahnya secara diam-diam, lalu mengikuti Sanyao untuk berjalan, tetapi ketika dia berjalan, dia menemukan bahwa kabut putih itu lebih tebal dan lebih padat dari tempat lain. Snake Spirit dan Snake Sing saling memandang, dan segera mengikuti Xiao Yan dan Sanyao. Setelah beberapa menit berjalan, sebuah manor yang agak sederhana muncul di depannya. Area manor sangat luas, dan keseluruhannya dikelilingi oleh awan dan asap. Hanya gerbang batu putih yang samar-samar terlihat tidak jauh, yang memiliki indera penglihatan negeri dongeng di bumi. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Berjalan di sepanjang jalan putih, Xiao Yan menemukan wajah sebenarnya dari manor saat dia mendekati manor. Awan kabut putih itu terpancar dari tengah manor. Dalam kabut, hembusan udara segar terus bermunculan. Mungkinkah seseorang di mansion ini sedang memurnikan pil obat? Mengapa kabut ini terlihat seperti aroma pil obat? Xiao Yan berjalan keluar manor dan berkata sedikit. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang alkemis sejati di puncak peringkat kaisar kelas 1. Meskipun ada jumlah dan siang yang sangat kecil di dalam kabut, Xiao Yan menemukannya. Xiao Yan dan yang lainnya sampai di ujung jalan batu, lalu gerbang manor perlahan muncul. Di atas gerbang, makhluk besar tertanam di atasnya. Makhluk itu memiliki 3 kaki yang samar-samar, dan sepasang sayap. Yang sangat besar sangat mencolok, tetapi dahinya menghilang dengan aneh, membuat Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik makhluk apa. Dari makhluk itu, Xiao Yan merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan tuan rumah besar ini mungkin tak terduga. Dia benar-benar bisa menggunakan makhluk yang menakutkan sebagai penjaga gawang. Xiao Yan diam-diam berkata, tapi hatinya terkejut. Untuk penjaga yang begitu menakutkan, akan sangat sulit untuk membuka gerbang batu ini. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa gerbang batu itu, bagaimanapun, berdasarkan persepsi Xiao Yan, itu sangat kaku,
dan dengan kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya, saya khawatir mereka bisa. Di depan gerbang batu, dua singa batu saling berhadapan dengan ganas, seperti aslinya. Ini seharusnya menjadi pintu masuk utama mansion, kata ular. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, Snake Sing menjadi waspada, karena di mansion ini memang ada beberapa kekuatan yang membuat Snake Sing ketakutan. Seharusnya ada banyak hal bagus di mansion ini, kan? Roh ular itu berkata sedikit, lalu menatap Sanyao dengan saksama. Meskipun Sanyao selalu bersikeras bahwa Xiao Yan adalah ayahnya, roh ular menemukan bahwa ingatan dan kekuatan Sanyao masih utuh, jadi dia tidak terburu-buru. Rumah besar itu adalah hal terpenting di depannya. Dan roh ular itu samar-samar merasa bahwa pengalaman hidupnya sepertinya memiliki jawaban di mansion ini. Ada batasan yang sangat menakutkan di gerbang batu ini. Ini adalah masalah besar. Xiao Yan merasakannya, lalu berbicara perlahan. Benda ini, aku punya cara. Sanyao berkata perlahan. Apa solusinya? Xiao Yan bertanya-tanya. Batasan di atas gerbang batu bukanlah lelucon, sedikit ceroboh, tapi akhirnya cukup menyedihkan. Ayah, berikan aku keong itu. Pada saat berikutnya, mata kecil Sanyao berkedip ke arah Xiao Yan, dan kemudian suaranya kehilangan suara susu yang baru saja dia mulai, dan dia merasa sedikit lebih mantap. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengeluarkan keong, dan menyerahkannya kepada Sanyao. Gelombang berbicara secara logis. Meskipun keong ini adalah peri, bagaimanapun juga itu adalah tanda dari anggota terakhir klan Tianmuyu. Jadi Xiao Yan tidak ingin memasukkannya ke dalam tas, tetapi Xiao Yan bahkan tidak bisa mengenali pemilik peri, jadi dia hanya bisa menyimpan keong untuk sementara, dan mengembalikannya ke Sanyao ketika dia punya solusi. Saat Sanyao mulai memegang keong, kekuatan agung menyebar dari tubuh Sanyao sebagai pusatnya seperti riak di air, menyebar kemana-mana. Dididi. Saat berikutnya, Sanyao dengan lembut mengangkat keong di tangannya, lalu mulut keong menghadap ke dagunya, dan kemudian bibir Bei menempel erat padanya, dan dengan sedikit kekuatan. Suara cangkang keong yang sangat menyenangkan terdengar, dan kemudian dua singa batu yang ganas di sekitar gerbang batu itu tampak hidup. Sabu-sabu, kedua singa batu itu bergetar dan bergerak di bawah suara cangkang keong, dan langsung menyerbu ke arah Simen. Dentang, dengan tabrakan dua singa batu, pintu batu yang tertutup rapat terbuka sedikit. Pada saat yang sama, kekuatan aneh dari zaman kuno meresap dari celah pintu. Dengan munculnya kekuatan ini, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat menyenangkan. Dengan fluktuasi ini, kekuatan jiwa benar-benar telah mencapai puncak kerajaan Kaisar. Tampaknya memang ada jiwa di sini yang dapat menembus puncak tingkat fana Kaisar. Selama kamu melangkah ke kekuatan jiwa dari kerajaan Kaisar, alkemis dari Kaisar kelas 2 juga merupakan hal yang biasa. Dentang, gerbang batu yang berat terbuka perlahan, tetapi pada saat ini, kekuatan aneh keluar dari tubuh roh ular, dan saat berikutnya, tiba-tiba tersedot oleh gerbang batu. Tidak baik, Xiao Yan tiba-tiba minum, kecepatannya langsung meledak, dan terbang menuju roh ular. Ayah, jangan panik, itu kekuatanmu sendiri. Xiao Yan akhirnya datang terlambat selangkah. Roh ular menghilang tepat di depan ketiganya, dan kemudian Sanyao berbicara sedikit. Kekuatan di dalam. Xiao Yan ragu-ragu, menatap Sanyao, yang terlihat sangat misterius saat ini. Ayo pergi dulu. Sanyao tidak langsung menanggapi pertanyaan Xiao Yan, tetapi berbicara sedikit. Saat berikutnya, apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah platform batu yang agak indah. Di platform batu, beberapa platform muncul. Di atas meja batu bundar, ada sepanci anggur keruh. Pergi. Sanyao membuka mulutnya sedikit, lalu melangkah masuk. Melihat ini, Snake Sing mau tidak mau terkejut. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana orang yang kuat duduk, jika tidak mungkin untuk menjaganya dengan sangat ketat. Mengikuti gerak lambat Sanyao, Xiao Yan baru saja melangkah ke langkah pertama rumah besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan menekan tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Perasaan itu sepertinya menekan jiwanya, sangat tertekan. Beberapa orang datang ke meja batu dan melihat sekeliling. Ini adalah bangunan persegi standar. Di depan meja batu adalah ruang tamu utama, apotek penyulingan di sebelah kiri, ruang belajar di sebelah kanan, dan paling selatan adalah tempat masuknya Xiao Yan dan yang lainnya. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang. Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ruang belajar, menyempurnakan apotek. Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ini. Untuk beberapa alasan,
ada aura samar di apotek yang membuat Xiao Yan terpesona. Ayo pergi ke ruang belajar dulu, aku punya beberapa hal untuk diklarifikasi. Ketiganya ragu sejenak, dan Sanyao berkata langsung. Kemana roh ular itu pergi? Ular Sing bertanya dengan cemas. Dia ada di halaman belakang, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Itu bagus. Setelah hukuman ular selesai, dia merasa lega. Ayo pergi. Xiao Yan setuju. Bagaimanapun, Sanyao ini adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu, dan beberapa rahasia di tubuhnya juga perlu diklarifikasi. Pokoknya, karena semua orang datang ke mansion ini, Xiao Yan tidak terburu-buru. 1 langkah, 2 langkah. Beberapa orang perlahan datang ke ruang kerja. Kata, ruang belajar, Dragon Phoenix dan Phoenix Dance, dapat dilihat dari master pada pandangan pertama, dan hanya menatap plakat ini sebentar, bahkan Xiao Yan sendiri merasakan pusing, yang cukup membuat plakat ini luar biasa. Berderak, Xiao Yan berada di tempat pertama, tanpa ragu, memandang Sanyao dan menemukan bahwa dia tidak berbicara, dan kemudian mendorongnya dengan percaya diri. Saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa Sanyao dan Manor ini memiliki sedikit sentuhan. Kontak kawat, pintu kayu ruang kerja perlahan didorong terbuka. Kali ini, tidak ada kekuatan aneh atau apapun yang muncul, dan beberapa hanya debu yang dihasilkan dengan mendorong pintu kayu ruang kerja terbuka. Studi ini tampaknya berumur beberapa tahun. Xiao Yan terus mendorong pintu kayu terbuka dengan kedua tangan, lalu melirik banyak buku yang berdiri berdampingan di dalam, dan mau tidak mau berbicara. Saat berikutnya, Sanyao menundukkan kepalanya sedikit, dan masuk langsung di bawah tangan Xiao Yan. Masuk dan lihatlah, kata Xiao Yan, dan kemudian hukuman ular juga masuk. Begitu dia memasuki ruang belajar ini, Xiao Yan menemukan bahwa meskipun ruang belajar ini berumur beberapa tahun, buku-bukunya tertata rapi, dan yang aneh adalah buku-buku itu dalam penelitian ini tidak ada debu. Inilah yang membuat Xiao Yan paling aneh. Ruang belajarnya tidak besar, tetapi koleksi buku di sini sangat menakjubkan, ada ribuan jenisnya, dan Xiao Yan dapat menemukan bahwa buku-buku ini adalah buku yang mencatat beberapa rahasia. Dan dunia luar pasti tidak akan memilikinya. Total ada 10 rak buku, dan ada meja tulis di sebelah rak buku. Adapun Sanyao, dia sudah memegang buku kuno yang sudah menguning di kedua tangannya dan membacanya dengan senang hati, lalu ekspresi wajahnya terus berubah, jelas dia tahu sesuatu. Xiao Yan tidak memperhatikan buku apa yang sedang dibaca Sanyao. Lagi pula, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini, jadi dia hanya berjalan perlahan dan datang ke meja tulis. Di meja tulis, ada beberapa kuas dan tinta, dan selembar kertas putih yang ditata secara horizontal. Apa ini? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, jelas tidak tahu mengapa selembar kertas kosong diletakkan di sini. Baru saja selesai berbicara, tangannya perlahan berjalan menuju kertas putih. Bum bum bum, begitu tangannya menyentuh kertas putih. Kertas kosong ini, aneh. Bagaimanapun, Xiao Yan juga seorang lelaki tua. Matanya cepat dan tangannya cepat, dan kekuatan jiwanya berkedut dalam sekejap. Cobalah dengan kekuatan jiwamu. Kekuatan jiwa yang terkandung di kertas putih ini terlihat seperti pembawa jiwa kuno. Long Yi tiba-tiba berbicara. Oke, Xiao Yan bertanya-tanya, ketika suara Long Yi mengingatkannya. Saat berikutnya, Xiao Yan menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, semua kekuatan jiwa yang menyilaukan berkumpul menuju kertas putih. Sabu-sabu. Dengan suntikan kekuatan jiwa yang sangat besar ini, Xiao Yan menemukan bahwa beberapa kata muncul samar-samar di atas kertas putih. Intensifkan usahamu. Melihat ini, Long Yi membenarkan pikirannya dan berkata, sabu-sabu, kekuatan jiwa yang besar dituangkan di atas kertas putih, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, hampir setengah dari kekuatan jiwa Xiao Yan dimobilisasi. Ada kata-kata di kertas putih gelombang, kamu bisa membacanya sendiri. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tutup mulut. Xiao Yan memulihkan kekuatan jiwanya, tapi dia melihat beberapa tulisan tangan di atas kertas putih yang membuat Xiao Yan merasa luar biasa. Saya tidak tahu bahwa junior ini sangat beruntung menemukan rahasia studi saya. Meskipun seluruh penelitian memiliki banyak buku, hanya ada sedikit hal yang sangat berguna. Awalnya, karena kesalahan Kaisar Abadi, serangkaian kesalahan dibuat. Ada beberapa warisan saya di ruang tamu utama, tetapi Anda harus mengalahkan seseorang di apotek penyulingan untuk memasuki ruang tamu.
Jika seseorang cukup beruntung untuk membuka kertas kosong ini nanti, dan seorang alkemis, saya yakin Anda akan tertarik dengan hal itu. Lagi pula, itu adalah pil obat abadi tingkat 4. Tulisan di kertas putih berakhir di sini, tapi keterkejutan yang tersirat adalah bahkan Xiao Yan pun sedikit terkejut. Setelah peringkat ketiga dari peringkat kaisar, seseorang dapat naik ke peringkat keempat dari peringkat abadi. Pil tingkat kaisar dan pil tingkat abadi tidak memiliki tingkat yang sama. Sebenarnya ada pil immortal rank di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi sangat panas. Meskipun Sanye Xianlan barusan sangat mahal, Xiao Yan bukanlah orang yang ditakdirkan. Untuk Sanye Xianlan seperti ini yang memiliki kesempatan sekarang, hanya melalui tangan Xiao Yan untuk menemukan orang yang cocok dengan takdir. Tetapi pada saat ini, pil obat peringkat keempat yang abadi berbeda. Setelah Xiao Yan membaca tulisan tangan di kertas putih, matanya menjadi panas, dan saat berikutnya, Xiao Yan ingin melihat kertas putih itu, tetapi tanpa diduga tulisan tangan di kertas putih itu perlahan menghilang, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Tampaknya Tuan Besar ini masih memiliki beberapa rahasia. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tidak berhenti di sini. Melihat sekeliling, Sanyao sudah membaca banyak buku, dan Snake Sing juga dengan sabar membaca buku. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan perlahan mondar-mandir, datang ke Sanyao, dan berbicara dengannya. Tidak, aku putri kecil terakhir dari Tian Muyu, tapi aku tidak tahu banyak tentang pengalaman hidup Sister Snake Spirit. Kata Sanyao, mengenai identitas putri kecil dari klan Tian Muyu, Xiao Yan secara alami memberi tahu Sanyao. Meskipun awalnya Sanyao tidak percaya, Sanyao lambat laun menyadarinya, jadi dia mengenalinya. Mengikuti kata-kata Sanyao, Xiao Yan tampaknya merasa bahwa putri bungsu dari klan Tian Muyu tampaknya sangat cerdas. Jangan terburu-buru, cari perlahan. Kata Xiao Yan menghibur. Ya, Sanyao menjawab, lalu Zaidu mengambil buku kuno itu dan menemukannya. Adik kecil Xiao Yan, apakah kamu menemukan sesuatu? Snake berjalan menuju Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, karena Snake baru saja melihat Xiao Yan pergi ke meja, seolah-olah dia melihat sesuatu, tetapi Snake lewat sendiri. Saat itu, tidak ada yang ditemukan. Aku tidak menemukan apapun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, ayo pergi. Meskipun kita belum menemukan petunjuk apapun, pengalaman hidup Sister Snake Spirit pasti ada hubungannya dengan mansion ini. Aku bisa merasakannya. San Yao mencari sebentar, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera membuka mulutnya. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melirik kertas kosong di belakang yang sudah kembali tenang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, pergi ke aula utama dulu atau tidak? Melihat Sanyao dan Xiao Yan tidak berbicara, Snake Sing membuka mulutnya sedikit, lalu meminta pendapat mereka. Pergi ke apotek dulu. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Sanyao berbicara pada saat bersamaan. Snake Sing terkejut dengan pembukaan keduanya secara bersamaan. Ayah, kami memiliki pemahaman yang baik. Sanyao tersenyum perlahan. Sanyao, jangan panggil aku ayah, itu selalu membuatku merasa aneh. Xiao Yan berkata tanpa daya, setiap kali Sanyao menelepon ayahnya, itu selalu membuat Xiao Yan memikirkan Xiao Xiao yang masih berada di benua Doqi. Lalu aku akan memanggilmu apa? Sanyao berkata dengan sedikit sedih. Panggil aku Xiao Yan, kata Xiao Yan dengan santai. Lagi pula, jika kamu tidak membawa token klan Tian Muyu kami, aku khawatir aku masih akan tertidur. Sanyao sedikit tersenyum, bahkan jika dia menerima bahwa Xiao Yan adalah dermawan yang menyelamatkan klan mereka, dia masih bercanda. Terserah kamu. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Saya baru saja melihat bahwa Anda menemukan banyak buku dalam penelitian ini, apakah Anda menemukan sesuatu? Kata Xiao Yan, saya tidak menemukannya, tetapi saya selalu merasa bahwa ketika ayah saya menempatkan saya dan roh ular di kedalaman danau, itu untuk membiarkan darah Sanye Xianlan dan ular roh air berkepala 3 terus memberi makan kami, tubuh, bagaimana kita tahu bahwa kita akan disiksa oleh ular. Kakak tiba-tiba masuk dan tidak hanya mengambil darah dari 3 ular air. Tapi aku juga harus berterima kasih pada Big Brother Snake Sing. Sanyao menatap Snake Sing dengan penuh terima kasih. Batuk, batuk. Melihat ini, ular Sing tidak bisa menahan perasaan malu untuk sementara waktu. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O,
Hi gelombang 8, gelombang M. Ingatanku saat itu adalah tidak begitu jelas. Aku hanya bisa merasakan secara samar bahwa aku sepertinya pernah datang ke mansion ini sebelumnya, dan dibawa oleh roh ular. San Yao berkata, apa? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Jika San Yao dan yang lainnya telah mengunjungi manor ini, bukankah itu berarti ini adalah rumah mereka yang lain? Jika mereka pernah ke sini sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa roh ular dan kedua putri San Yao memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemilik mansion ini? Xiao Yan sedang berpikir tentang bagaimana dua roh ular pada waktu itu masih bayi perempuan, bagaimana mereka bisa ada di sini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Kami memang datang ke sini sebelumnya, tapi samar-samar aku ingat bahwa kami datang ke sini dalam mimpi, kata San Yao sedikit. Dalam mimpi, apoteker tingkat abadi. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah dia telah menebak sesuatu. Adik kecil Xiao Yan, ada apa? Seberapa kuno hukuman ular, tidak sulit untuk melihat kekhawatiran Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku seharusnya berpikir terlalu banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tidak ingin melanjutkan. Lagi pula, jika Anda memikirkannya, Xiao Yan samar-samar mendengar bahwa kekuatan jiwa apoteker tingkat abadi sangat kuat, dan mudah untuk menanamkan beberapa ingatan atau hal lain antara roh ular dan San Yao. Ayo pergi ke apotek penyulingan dulu. Itu harus menjadi tempat di mana tuan rumah besar ini memurnikan obat. Seorang apoteker yang bisa masuk ke peringkat abadi, apotek seperti harta langka. Xiao Yan menyapu ketidaksenangan barusan, dan langsung tertawa. Menyempurnakan apotek, aku ingat memang ada banyak hal aneh di dalamnya. Tapi sepertinya ada yang pecah dari apotek ini. San Yaobei menggigit bibirnya dan berkata kesakitan. Apa yang keluar? Xiao Yan bertanya sedikit. Aku tidak tahu, setidaknya mirip dengan hukuman kakak ular. San Yao berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah muram. Hati-hati, Xiao Yan diselimuti kekuatan jiwanya, dan kemudian dia dengan waspada memeriksa sekelilingnya. Jika benar-benar ada sesuatu yang sebanding dengan siksaan ular di apotek pemurnian ini gelombang maka kekuatannya, saya khawatir itu telah melangkah ke tingkat kaisar petarung bintang 8. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8, saya khawatir satu tamparan dapat melukai Xiao Yan secara serius. Jangan khawatir, aku di sini. Snake Sing mendengar kata-kata itu, dan hatinya menjadi waspada. Jelas, obat yang dijanjikan Xiao Yan pada dirinya sendiri sangat penting untuk Snake Sing saat ini, jadi bahkan jika benar-benar ada Dou di bintang 8 untuk karakter tingkat tinggi, siksaan ular tidak akan menyebabkan masalah pada Xiao Yan. Belum lagi transaksi antara Snake Sing sendiri dan Xiao Yan, tetapi kekuatan dan temperamen Xiao Yan yang ditunjukkan sebelumnya patut dibantu oleh Snake Sing. Snake Sing percaya bahwa Xiao Yan ini pasti akan menjadi karakter di masa depan. Masuk dan lihat. Xiao Yan selesai berbicara, lalu melirik San Yao yang berdiri diam di samping meja batu. San Yao, Xiao Yan berkata sedikit saat melihat tidak ada gerakan di San Yao. Aku baik-baik saja, itu hanya saudara Xiao Yan, tidakkah menurutmu terlalu jelas untuk meletakkan sepanci anggur keruh di atas meja batu ini di sini? Petik 2. Aku samar-samar ingat bahwa sepanci anggur keruh ini tidak diletakkan di sini. Jelas ini yang ditempatkan di aula. Bagaimana bisa diletakkan di sini? Dan melihat meja batu, apotek penyulingan, dan aula, tidak ada jejak debu di ketiganya, pasti ada yang salah di sini. San Yao selesai berbicara, murid-muridnya memancarkan sedikit rasa dingin. Apakah ada orang di sini? Tapi kenapa aku tidak merasakan nafas? Xiao Yan bertanya-tanya. Memang ada orang di sini, tapi aku tidak tahu kenapa tidak ada gerakan sekarang. Lupakan saja, mungkin ini ilusiku. Ayo pergi dan lihat dulu. San Yao berkata sedikit meminta maaf. Tidak, pasti ada seseorang di mansion ini. Menurut apa yang dikatakan San Yao, benda dan rumah di sini, kecuali perpustakaan, seperti orang yang hidup, bersih, dan bebas dari debu. Ini pasti karena orang tinggal di sana, jadi berhati-hatilah. Xiao Yan berpikir sendiri, dan langsung diikuti. Mansion ini terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Luas halaman depan sangat kecil. Tempat meletakkan meja batu itu hanya berjarak 10 meter dari sisi kiri dan kanan. Itu adalah tangga perpustakaan dan apotek di sisi kiri dan kanan. Hitung langkah apotek dengan hati-hati,
total ada 10 langkah, dan jaraknya lebih dari 1 meter. Satu-satunya perbedaan adalah pintu apotek ini bukanlah pintu kayu biasa, melainkan pintu batu yang sangat berat. Warna putih muncul di pintu batu tanpa hiasan apapun. Beberapa di antaranya hanyalah gagang pintu berkepala singa, yang juga digunakan sebagai alat untuk membuka pintu batu tersebut. Apa yang salah? Ketika Xiao Yan keluar dari simen, tapi Sanyao tiba-tiba berhenti. Benda itu tidak ada di sini. Sanyao berkata dengan lega, apa yang sebenarnya bisa membuatmu merasa sangat ketakutan? Kata Xiao Yan bingung, aku tidak tahu apa itu, tapi itu sangat kuat. Dan benda ini sepertinya sengaja ditinggalkan di sini oleh pemilik mansion. San Yao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan agak mual. Mencicit. Setelah San Yao selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan batu gioknya, lalu mendorong dengan lembut gagang pintu-pintu batu, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Kali ini, San Yao dan Sexing belajar menjadi pintar. Mereka baru saja membuka gerbang batu, dan sosok itu bergerak dan meninggalkan gerbang batu beberapa meter. Lagi pula, tidak ada yang bisa membersihkan apa yang ada di balik gerbang batu, jadi berhati-hatilah. Ini, dan siang, ketika simen baru saja mengungkapkan seberkas cahaya, aroma dan siang yang kuat keluar, dan kemudian pintunya terisi penuh. Ini sangat harum. San Yao, yang berada di sampingnya, seharusnya baik-baik saja, iya. Persepsi jiwa besar Xiao Yan menyebar dalam sekejap. Dia tidak menemukan bahaya apapun, dan segera berkata kepada San Yao dan ular itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, terlepas dari dua orang di belakangnya, dia perlahan berjalan menuju apotek di belakang gerbang batu. Karena ini adalah tempat di mana apoteker tingkat abadi memurnikan obat-obatan, kekayaan di tempat ini mungkin tidak berlebihan untuk dikatakan cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Namun, yang dipedulikan Xiao Yan bukanlah hal-hal ini. Menurut buku putih di perpustakaan barusan, hal terbaik di manor ini seharusnya ada di aula itu. Tetapi Xiao Yan percaya bahwa apotek tidak akan membiarkannya kecewa. Begitu dia masuk ke apotek, Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa apotek itu sangat besar. Meski menurut dunia luar, hanya ada ruang kurang dari 10 meter, tapi ada ruang lain di apotek penyulingan ini. Anda tidak perlu memikirkannya, apoteker memiliki persyaratan ketat untuk tempat pembuatan pil obat. Tempat pembuatan pil obat tidak hanya harus berventilasi, tetapi juga aliran angin dapat membuat api lebih ganas, dan waktu pembuatan pil obat akan dipersingkat. Kedua, diperlukan lingkungan yang tertutup rapat. Lagi pula, memurnikan pil obat tidak bisa ceroboh sama sekali. Kalau tidak, dalam proses pemurnian pil obat, tidak ada waktu untuk terganggu. Begitu ada gerakan atau musuh, sang alkemis akan menyerahkan obat penyulingan. Obat pil, baik langsung sebagai sasaran hidup orang lain, sebaliknya tidak ada jalan lain. Selain itu, tempat alkemis memurnikan tanaman obat juga membutuhkan banyak artikel giok yang digunakan untuk menyimpan berbagai tanaman obat, karena sebagian besar tanaman obat adalah kekuatan obat murni, untuk asap. Ini benar-benar ruang pemurnian obat yang bagus. Rao iri dengan penglihatan Xiao Yan. Ruang di sini berukuran penuh 100 meter. Di seluruh ruangan, puluhan deretan meja kayu adalah yang utama. Meja kayu sekilas terlihat memiliki kualitas yang luar biasa. Di atas meja, satu persatu artikel giok yang sangat indah perlahan-lahan berbaris, dan orang yang cerdas dapat melihat artikel giok ini secara sekilas. Rupanya itu digunakan untuk menyimpan pil obat. Lusinan meja kayu menempati sepertiga dari ruang ini. Hanya saja Xiao Yan menemukan bahwa di antara artikel giok ini, tidak ada satu pil pun, semuanya kosong. Aneh, aku ingat ketika aku datang ke sini, ada pil di sini. Bagaimana semuanya menghilang? San Yao berkata dengan heran, matanya yang kecil terus-menerus mengamati sekeliling, jelas dia tidak percaya apa yang ada di depannya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Xiao Yan mencari sebentar tanpa hasil. Dia juga diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu perlahan berjalan menuju belakang puluhan meja. Di mana, saya pikir itu harus menjadi tempat apoteker memurnikan pil obat. Ini, Xiao Yan perlahan datang ke belakang, tapi dia tidak menemukan kuali pil yang digunakan oleh sang alkemis. Apoteker yang benar-benar hebat, nyala api itu seperti jiwa seorang apoteker. Dengan nyala api yang lebih mengerikan, tidak hanya waktu pemurnian akan sangat dipersingkat, tetapi kualitas pil obat pun akan lebih tinggi, dan tripod obat seperti tangan dan kaki apoteker. Lagi pula, wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi.
Seharusnya ada kuali raksasa di sini, kenapa tidak ada lagi? Sanyao juga mengikuti dan berkata perlahan. Kuali obat yang digunakan oleh alkemis dari peringkat abadi adalah produk yang luar biasa, tetapi jelas ada jejak kuali obat di sini, mengapa hilang? Kata Xiao Yan perlahan. Segera melihat bola rumput di depannya, dia berpikir, mungkinkah kuali obat ini diambil lebih dulu? Tapi di pegunungan gurun ini jauh di dalam gurun kematian yang sepi gelombang dipisahkan dari kuil Medusa. Seharusnya ada sangat sedikit orang yang ingin masuk ke sini. Lagi pula, arogansi dan dominasi keluarga Medusa tidak begitu mudah untuk dilakukan, berbicara tentang hancurkan keanehan, kemana perginya kuali obat di sini? Lupakan saja, apotek penyulingan ini juga tempat tanpa apa-apa. Snake Sing juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang layak dipotret di apotek pemurnian ini, jadi dia hanya berkata. Tampaknya mansion ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sanyao, pikirkan baik-baik, apakah kamu ingat sesuatu? Saat ini, Xiao Yan hanya bisa menaruh harapannya pada Sanyao. Aku pasti pernah ke sini sebelumnya, tapi mungkin saat aku masih bayi, jadi ingatanku sangat kabur, kenang Sanyao dengan keras. Ketika kamu masih bayi, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Menurut tebakan Xiao Yan, Sanyao seharusnya koma selama beberapa dekade, tetapi belum 100 tahun. Bahkan jika Sanyao mengatakan dia tidak ingat. Tunggu, sepertinya aku ingat. Tampaknya ada sesuatu tentang kekuatan jiwa di aula. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi ke aula atau halaman belakang terlebih dahulu, suara Sanyao tiba-tiba terdengar. Kekuatan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba tertawa saat mendengar kata-kata itu. Karena senyumannya, tentu saja, saya merasa ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan jiwa di mansion ini, tapi saya tidak tahu di mana itu. Bahkan jika kertas putih di perpustakaan ada di aula, Xiao Yan diam-diam menjaganya. Sejak Sanyao mengatakannya sekarang, Xiao Yan juga mempercayai tulisan tangan di kertas putih itu. Karena tidak ada apa-apa di apotek, ayo pergi ke aula dulu. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kakak Xiao Yan, aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan di mansion ini. Aura benda itu sepertinya mirip dengan pil obat di sini. Kata San Yao dengan wajah kecil dan wajah serius. Ya, jangan khawatir, ini aku. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, lalu tanpa ragu, dia berjalan langsung menuju pintu apotek penyulingan, bersiap untuk pergi ke aula untuk melihat-lihat. Sanyao dan Snake Sing juga mengikuti. Halaman belakang manor, ada jarak beberapa ratus meter dari halaman depan. Halaman belakang berbeda dengan halaman depan. Halaman depan sebagian besar merupakan tempat untuk menjamu tamu untuk makan malam dan berbicara. Adapun halaman belakang, itu adalah rumah yang sebenarnya. Luas halaman belakang jauh lebih besar dari halaman depan. Halaman belakang dibangun di atas permukaan air dan semuanya terbuat dari kayu. Aneh rasanya jika tanah di halaman depan tertutup batu. Secara alami, Xiao Yan dan yang lainnya tidak memperhatikan perbedaan antara mansion ini, tetapi dari halaman belakang, distribusi mansion ini sekilas terlihat jelas. Mansion ini sebenarnya dibangun di atas air. Ini sangat mengerikan, karena air di mansion ini berbeda dengan yang biasa. Air di sini memiliki batasan yang kuat, tidak boleh terbang. Jadi jika Anda ingin membangun rumah besar dengan area yang begitu luas di atas rumah besar ini, saya khawatir energinya cukup besar. Di sebuah ruangan di halaman belakang, jejak kabut putih terus-menerus terpancar dari sebuah kotak yang indah, dan kemudian perlahan menyebar ke seluruh rumah. Jika Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa kabut adalah penyebab yang menyebabkan seluruh pegunungan gurun dikelilingi oleh kabut sepanjang hari. Mengapa kamu begitu bermasalah? Awalnya, ketika kamu masih bayi, kamu pernah datang ke mansion ini. Saat itu, aku hanyalah pil muda, tapi berkat lelaki tua itu, aku menjadi seperti sekarang ini. Dia adalah pria yang arogan. Pakaian pria yang indah, ujung dan sudut yang tajam, dan wajah yang tampan, dipadukan dengan keanggunan yang halus, sangat jelas menyerupai seorang penyair yang penuh dengan puisi dan buku. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Tangan roh ular itu terikat oleh kekuatan yang agak aneh. Semakin banyak roh ular berjuang, semakin ketat pengekangan itu. Pada saat ini, roh ular itu tampak tercengang, lalu menatap pria yang duduk di sebelahnya, dan tidak peduli karena pergumulan itu, pengekangan membuat pergelangan tangannya merah. Putri dari Immortal Master Crazy Wood benar-benar luar biasa. Pria itu bertepuk tangan dan bertepuk tangan.
Tuan kayu gila abadi. Roh ular mendengar kata-kata itu, dan murid-murid yang halus sepertinya mengingat sesuatu. Kamu berbohong padaku, siapa aku ini? Saat berikutnya, roh ular itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu memelototi pria itu. Hehe, sepertinya kamu dan putri kecil dari klan Tian Muyu sama-sama lupa. Petik 2. Tapi tidak apa-apa, biarkan aku menangkap putri kecil dari Tian Muyu, dan aku akan memberitahu kalian perlahan. Tuan abadi kayu gila, pernahkah Anda membayangkan bahwa pil muda peringkat 4 abadi yang paling tidak Anda optimis pada saat itu mengendalikan hidup dan mati putri Anda dan anggota terakhir dari klan Tian Muyu? Pria itu baru saja selesai berbicara, sosok anehnya menghilang ke dalam ruangan, hanya menyisakan roh ular. Brengsek, ayo pergi setelah itu. Roh ular mengutuk secara diam-diam. Namun, mata besar roh ular itu sedikit berubah saat ini, jelas memikirkan hal lain. Karena ini adalah mansion dan manor, menurutmu mengapa akan ada perasaan yang familiar? Sebenarnya tempat apa ini? Dan aura pada pria tadi, aku khawatir kekuatannya tidak akan kalah dengan hukuman kakak ular, sekarang akan merepotkan. Setelah roh ular selesai berbicara, dia juga melihat sekeliling ruangan. Ini hanya halaman depan manor. Setelah kita pergi ke aula untuk mengambil benda itu, ayo pergi ke halaman belakang untuk melihat-lihat. Aku selalu merasa roh ular itu ada di sana, kata San Yao sedikit khawatir dengan roh ular itu. Ya, Xiao Yan menanggapi. Setelah berbicara, beberapa orang juga datang ke depan aula. Di depan aula, pintunya tertutup rapat, dan di atas pintu, dua karakter besar perlahan muncul di depan ketiganya. Aula kayu. Dua karakter mencolok muncul di depan Xiao Yan perlahan, seolah memiliki kekuatan misterius lainnya. Tepat ketika Xiao Yan menatapnya, perasaan gentar tiba-tiba muncul. Ada 10 langkah dari pintu. Xiao Yan dan beberapa orang saling memandang, lalu mengerutkan kening. Aula di sini jelas tidak sederhana. Dia mengambil langkah perlahan dengan kaki kirinya, dan Xiao Yan melihat bahwa tidak ada perubahan, jadi dia merasa lega dan melangkah. Setelah beberapa napas, Xiao Yan datang ke pintu aula. Melalui pintu, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di aula yang perlahan memancarkan cahaya. Aku akan datang kali ini, aku selalu merasa ada sesuatu yang diam-diam menatap kita. Tepat ketika Sanyao hendak membuka pintu, kata Xiao Yan. Tes-tes, Kaisar Petarung Bintang 5 manusia kecil ini pada tahap awal sebenarnya dapat memiliki persepsi yang begitu tajam. Melihat persepsinya begitu menakutkan, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Alkemis, aku paling membenci orang seperti ini dalam hidupku. Tapi apa sebenarnya yang ada di aula kayu ini? Aku sudah ada selama ratusan tahun dan aku tidak melihat ada yang salah. Beberapa puluh meter dari Xiao Yan dan yang lainnya, di sudut gelap, pria misterius yang baru saja berada di halaman belakang berbicara perlahan. Hei, Xiao Yan meletakkan telapak tangannya dengan ringan di pintu, lalu perlahan menunjukkan kekuatannya. Tapi saat berikutnya, Xiao Yan merasa aneh. Karena pintu ini sangat aneh. Kekuatan yang baru saja kamu perlihatkan sebenarnya dimakan oleh pintu ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya baru saja pergi ke paviliun perpustakaan atau apotek pemurnian, dan tidak ada situasi seperti itu. Mengapa aula ini? Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa aspek ini menelan kekuatannya sendiri dan mengabaikan semangat juang dari kekuatan api yang berbeda, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan banyak terserap, yang mengejutkan Xiao Yan. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan langsung menghentikan tangannya, lalu sedikit mengernyit, memikirkan keanehan aula kayu ini. Tempat ini sepertinya terbuka seperti ini. Kakak Xiao Yan gelombang berikan aku keongnya. Saat berikutnya, Sanyao tiba-tiba berkata. Xiao Yan mengeluarkan keong dan menyerahkannya langsung ke San Yao. Begitu keong dimulai, aura Sanyao mau tidak mau menjadi lebih kuat. Segera, alih-alih meniup keong, Sanyao mengangkat keong itu sedikit dengan tangan gioknya, dan membantingnya langsung ke pintu. Dentang. Dengan suara, pintu aula kayu yang tertutup rapat, di bawah hantaman keong Sanyao, tidak rusak sama sekali, tetapi perlahan terbuka. Melihat ini, Sanyao mengembalikan keong itu ke Xiao Yan dengan puas. Xiao Yan tidak menunda, hanya menyimpannya, dan kemudian menatap pintu yang perlahan terbuka. Di sini, jika seperti yang dikatakan kertas putih, maka akan ada beberapa harta karun di sini.
Harta karun itu kemungkinan besar akan menjadi kunci untuk membantu Xiao Yan menerobos ke alkemis peringkat kaisar peringkat kedua. Hehe, aku tidak menyangka manusia ini benar-benar memiliki tanda patriark dari klan Tianmuyu. Pantas saja Sanyao akan banyak membantunya. Petik 2. Suara laut, ini adalah senjata peri paling menakutkan dari keluarga ikan Tianmu. Namun, di aula kayu ini, saya juga sangat penasaran, apa sebenarnya yang dimasukkan oleh Immortal Master Crazy Wood ke dalamnya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak perlahan, menghadap ke belakang Xiao Yan.